BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus membuka acara kita. Kemudian dari narasumber akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan suling jar dan selanjutnya acara yang terakhir tentunya kita menutup dalam akhir sesi nanti setelah kita diskusi dan dapat memecahkan berbagai persoalan permasalahan terkait dengan pelaksanaan suling jar yang akan segera kita laksanakan. Tolaka pasar menukar lada, lada ditumbuk di dalam talam. Sagan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang mulia yang telah hadir, ulun ucapkan salam. Ketan baras diolah kukus, dimakan bersama di wadah mama. Mudahan suling jar berjalan bagus akan memajukan mutu pendidikan di Banua kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kita untuk kegiatan pertama kali tentunya kita menyambut arahan dari Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti juga merupakan melaksanakan kegiatan suling jar. Untuk itu kepada Bapak Dr. Santoso kami persilahkan. Akhir kata ulun mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Baik, cek. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, bisa terdengar suara saya? Bisa Halo? Bapak, bisa. Baik, Dikunci. baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, yang dalam hal ini para kepala sekolah, guru, dan para pemangku kepentingan. Yang kami hormati narasumber yang hebat, Pak Yoga selaku moderator, dan semua yang hadir pada kesempatan Zoom pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih sayangnya di siang hari ini kita diberi kesempatan serta kenikmatan untuk mengikuti sosialisasi kegiatan kita bersama terkait dengan salah satu indikator yang penting dalam proses penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan di satuan pendidikan, khususnya satuan pendidikan anak usia dini. Sebelum beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya bacakan dulu pantun. Tadi Pak Yuka sudah ada pantun, kita tambah sedikit ya. Baik, ke pasar baru membeli kemeja, beli selasih di warung seberang. Mari isi sulinjar dengan bahagia demi sekolah yang makin gemilang. Burung dara terbangnya rendah, singgah sebentar di pohon selasih. Sulinjar hadir dengan ramah dan indah, agar belajar penuh rasa kasih. Bapak sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, saya ditugasi ada 2 tugas. Yang pertama adalah memberikan sambutan, pengarahan, dan membuka acara kegiatan sosialisasi secara daring ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang pada hari ini mengikuti kegiatan ini yang cukup banyak ini ya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan waktu yang Bapak Ibu sekalian berikan pada kesempatan ini menjadi amalan yang terbaik buat Bapak Ibu semua, dan tentunya berdampak pada penyelenggaraan pendidikan yang ada di satuan pendidikan.
Pada kesempatan ini tentunya kami sangat bersyukur karena ini cukup banyak yang hadir ini, lebih dari berapa ini ya, cukup banyak. Sehingga harapannya nanti bisa mendampakkan hasil pertemuan kali ini dan ada tindak lanjutnya, tentunya khususnya untuk teman-teman yang pada hari ini dan sebentar lagi ada Sulinjar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melakukan proses penyelenggaraan pendidikan. Sulinjar atau survei lingkungan belajar ini bertujuan untuk memotret ya dan mengumpulkan informasi terkait kualitas layanan serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Sulinjar ini ada nilainya. Nilainya nanti dapat dilihat di rapor pendidikan kita di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga keikutsertaan dan partisipasi menjadi bukti bahwa kita peduli terhadap satuan pendidikan kita di mana kita bekerja. Hingga kami mengharapkan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang manakala nanti Sulinjar sudah digulirkan, ini segera melakukan pengisian dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di instrumen tentunya. Ini menjadi media kita, menjadi alat ukur kita sejauh mana satuan pendidikan itu peduli untuk melakukan proses pengumpulan data untuk perbaikan satuan pendidikan kita masing-masing. Sehingga nanti narasumber akan menyampaikan bagaimana Sulinjar itu berperan terkait dengan hasil rapor pendidikan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, semuanya atau sebagian besar sudah melihat rapor pendidikan. Di situ ada iklim kenyamanan dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang terkait dengan adanya Sulinjar ini. Khususnya Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam jenjang pendidikan PAUD, bahwa nilai Sulinjar di pendidikan anak usia dini ini untuk dipotret secara nasional itu harus berpartisipasi di Sulinjar tersebut. Jikalau tidak, berarti nanti tidak terprotret atau tidak ada profilnya di data secara nasional. Oleh karena mari kita bersama-sama untuk menguatkan, mendorong teman-teman kita, satuan pendidikan yang kita kenal di lingkungan kita, mari kita lakukan proses untuk pengisian survei lingkungan belajar pada satuan pendidikan, baik PAUD ya khususnya, dan satuan pendidikan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu mari kita ikuti bersama kegiatan sosialisasi ini, bila mana nanti ada hal-hal yang memang harus kita dalami dan bila mana memang perlu kami hadir di lingkungan Bapak Ibu sekalian, silakan jangan sungkan-sungkan atau jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Kami siap membantu, mendampingi Bapak Ibu sekalian agar pengisian Sulinjar ini menjadi lebih baik, berkualitas, dan pastikan teman-teman kita, satuan pendidikan di lingkungan di sekitar kita, pastikan apakah sudah mengisi Sulinjar atau belum. Ya, apakah sudah mengisi atau belum. Ini saling menguatkan sehingga yang berat menjadi lebih ringan bila kita lakukan secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya pada narasumber dan kepada Bapak Ibu sekalian yang ditindaklanjuti dengan tindakan untuk mengisi Sulinjar yang sudah kita pernah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan sosialisasi Sulinjar atau survei lingkungan belajar kita buka dengan mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ibadah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita. Terima kasih banyak atas arahannya. Dan eh, untuk acara selanjutnya adalah terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas bersama. Dan mungkin dari Bapak Mauludin ada yang disampaikan? Pak Mauludin? Pak Sauki sudah siap? Baik, siap Pak. Oke, Pak. Suara Oke. saya terdengar jelas ya Pak? Jelas, Pak? Oke. Oke. Ya, lanjut ya Pak Yoga. Oke. Baik, langsung Pak Sauki ya, Pak Mauludin ya. Atau pian ada yang disampaikan belum belum on? Pak Mauludin ada yang disampaikan itu belum hidup mic-nya? Oh ya. Oh, Oke. oke. Suara saya jelas Pak Yoga. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Oh, terima kasih Pak Yoga. Mohon izin Pak Kepala, mohon maaf ini saya baru sampai dari HSS dari Kandangan terkait juga sosialisasi apa namanya Sulinjar juga. Mohon izin sebelum ke Mas Soki terkait dengan teknis gitu ya. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Mohon izin saya share screen Pak Yoga ya. Oke. Ah, ah. Oke, udah tampil loh Pak. Belum? Ya sudah. Tinggal slideshow. Oh, selesai ya, udah ya tampil. Ini belum slideshow Oh, pasti. udah, Ya, oke. Oke. udah tampil semua ya. Oke. Hmm. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum ke Mas Sofi terkait dengan pelaksanaan teknis Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kita melaksanakan Sulinjar? Mungkin kita harus mengetahui dulu apa sih isi dalam Sulinjar itu Bapak Ibu ya. Jadi Sulinjar itu apa sih yang diukur gitu ya. Nah, tentu ada beberapa variabel yang akan diukur dalam survei lingkungan belajar. Nanti akan kita bagi dua antara Sulinjar pendidikan dasar dan menengah, baik SD sederajat, SMP sederajat maupun SMA sederajat, dengan Sulinjar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD. Nah, tentu variabel di dalamnya berbeda Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat bahwa survei lingkungan belajar di Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, itu merupakan bagian daripada asesmen nasional Bapak Ibu ya. Jadi survei lingkungan belajar di Dikdasmen itu bagian daripada asesmen nasional. Di mana asesmen nasional itu terdapat 3 pilar. Yang pertama adalah terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua terkait dengan survei karakter. Yang keduanya ini sudah kita laksanakan dan diisi oleh satuan pendidikan saat pelaksanaan berbarengan dengan pelaksanaan TKA kemarin Bapak Ibu ya. Jadi untuk AN, AKM dan survei karakter untuk peserta didik sudah kita laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan TKA. Dan survei lingkungan belajar sebenarnya juga sudah dilaksanakan untuk peserta didik. Jadi untuk peserta didik juga sudah dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan TKA. Nah, dan yang belum dilaksanakan adalah Sulinjar untuk Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, baik di jenjang Dikdasmen dan juga di satuan PAUD gitu ya. Ada berapa sih variabel di dalam Sulinjar di Dikdasmen ya? Jadi ada 9 variabel Bapak Ibu yang akan diukur di dalam survei lingkungan belajar kita. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan status sosial ekonomi, dan yang kedua adalah kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah refleksi dan perbaikan oleh Bapak Ibu guru, dan keempat adalah terkait dengan kepemimpinan instruksional kepala sekolah, dan yang kelima adalah terkait dengan iklim keamanan, yang keenam iklim kebinekaan, dan yang ketujuh adalah terkait dengan kesetaraan gender, dan yang kedelapan adalah terkait dengan iklim inklusivitas, dan kesembilan adalah terkait dukungan orang tua dan murid. Nah, kesembilan variabel ini Bapak Ibu, capaiannya atau hasilnya nanti akan tertuang di dalam rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita di dalam rapor pendidikan itu bisa kita lihat
Kalau capaian literasi dan numerasi serta karakter itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Itu isian atau capaian yang dilakukan oleh anak-anak kita, murid-murid kita melalui AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Literasi dan Numerasi, ditambah dengan survei karakter Bapak Ibu ya. Nah, dan isian yang lain itu kita ambil datanya dari survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar ini Bapak Ibu dilihat dari tiga perspektif gitu ya, tiga sudut pandang, baik sudut pandang eh, siswa gitu kan, maupun sudut pandang Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi terkait dengan iklim misalnya, nah itu kan sudut pandang dari guru seperti apa, dari murid seperti apa, dan dari kepala sekolah seperti apa. Jadi ada 9 variabel nanti yang akan kita ukur di dalam survei lingkungan belajar. Itu yang ada di Dikdas dan Dikmen. Sedangkan yang ada di variabel dalam survei lingkungan belajar pendidikan anak usia dini untuk yang di satuan PAUD itu berbeda jauh dengan di Daksmen Bapak Ibu ya. Di berdasarkan evaluasi sistem pendidikan kita untuk PAUD itu ada 5 indikator yang akan diukur. Yang pertama adalah tingkat capaian perkembangan anak atau TPA. Nanti yang akan mengisi variabel A di dalam raport pendidikan. Dan yang kedua adalah tingkat pemerataan dan kualitas layanan PAUD. Dan yang ketiga adalah kualitas proses pembelajaran di satuan PAUD. Dan yang keempat adalah kualitas pengelolaan satuan PAUD. Dan yang kelima adalah jumlah distribusi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan di satuan PAUD. Tapi yang seperti Bapak Ibu ketahui semua, di satuan PAUD untuk dimensi A atau tingkat capaian perkembangan anak, ini belum kita laksanakan Bapak Ibu ya. Jadi di dimensi A, di dalam raport pendidikan kita di PAUD itu masih kosong. Nah, tapi emang karena belum kita laksanakan. Tahun 2026 ini Bapak Ibu, kemarin kita baru uji coba instrumen tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah mencoba untuk memberikan evaluasi terhadap capaian perkembangan anak atau standar kelulusan untuk di satuan PAUD, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua tingkat pemerataan, yang B dan yang E, Bapak Ibu, itu hanya ada di Dinas Pendidikan. Jadi terkait dengan pemerataan, akses dan juga distribusi guru, kompetensi guru itu hanya ada di Dinas Pendidikan. Walaupun tadi tidak ditanyakan di dalam Sulinjar, Bapak Ibu ya. Jadi Sulinjar itu untuk di PAUD hanya dua saja ditanyakan. Yang pertama adalah kualitas proses pembelajaran dan yang kedua adalah terkait dengan kualitas pengelolaan satuan pendidikan di PAUD. Nah, tentu eh, baik Sulinjar yang ada di Dasmen maupun Sulinjar yang ada di PAUD nanti hasilnya tertuang di dalam rapor pendidikan. Nah, PR kita Bapak Ibu yang paling besar adalah bukan pelaksanaan Sulinjarnya, tetapi bagaimana kita hasil dari Sulinjar, yaitu dalam bentuk rapor pendidikan. Nah, pada bulan-bulan ini Bapak Ibu kita lagi proses penyusunan perencanaan. Jadi di satuan pendidikan seharusnya ini masih proses atau bahkan sudah selesai gitu ya, menyusun perencanaan. Nah, baik itu perencanaan pembelajaran maupun perencanaan pengelolaan sekolah. Nah, harapan kita bahwa perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk RPP maupun modul ajar itu bisa menggunakan rapor pendidikan sebagai sumber data dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Begitu juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah saat menyusun rencana kerja tahunannya maupun nanti yang dalam bentuk yang perlu anggaran dalam bentuk ARKAS, harapan kita itu juga bersumber dari rapor pendidikan. Nah, tapi kalau kita lihat dari dashboard pemantauan kita Bapak Ibu masih banyak kepala sekolah maupun guru atau satuan pendidikan ini belum maksimal memanfaatkan rapor pendidikan. Jadi PR sebenarnya yang tugas yang sebenarnya adalah PR yang besar bagi kita adalah memanfaatkan rapor pendidikan di dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, itu mungkin apa namanya tugas atau PR kita bersama Bapak Ibu ya. Nah, baik Pak Yoga, mungkin itu saja sih tambahan dari kami gitu ya, supaya mengingatkan kembali bahwa jangan sampai nanti kita melaksanakan survei lingkungan belajar setiap tahun kita laksanakan rutinitas saja gitu kan, tetapi hasil sulinjar yang tidak kita manfaatkan itu sangat rugi besar Bapak Ibu ya. Banyak sekali biaya yang kita perlukan, yang kita keluarkan di dalam pelaksanaan AN, baik itu AKM itu biayanya sangat besar Bapak Ibu. Tapi hasil dari pelaksanaan itu semua dalam bentuk rapor pendidikan tetapi tidak kita gunakan itu sangat disayangkan sekali. Nah, dan mudah-mudahan eh, kita bukan hanya sebagai rutinitas dalam pelaksanaan
AN dan Sulinjar ini, tetapi bagaimana kita memanfaatkan rapot pendidikan kita di dalam meningkatkan layanan mutu baik di satuan PAUD maupun anak maupun yang ada di lingkungan dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Yoga. Nah, mudah-mudahan nanti teknisnya pelaksanaan seperti apa, terutama untuk pencetakan kartu login ya, yang nanti terakhir paling tanggal 19 Juli, Bapak Ibu ya, tanggal 19 ini. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mauludin atas eh, paparannya sedikit, walaupun sedikit tapi kan bisa kita simak tadi. Ada beberapa hal penting yang bisa kita catat untuk pelaksanaan suling jar nanti. Dan selanjutnya secara teknis barangkali nanti kita menyimak dari Bapak Sauki terkait dengan teknis pelaksanaan suling jar yang nanti minggu depan mungkin sudah kita laksanakan. Oleh karena itu, Pak Sauki, silakan. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan Pak Sauki, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Kepala BPNP Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Santoso, Pak Yoga, dan juga Pak Ahmad Maulidin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan terkait dengan survei lingkungan belajar pada tahun 2026 ini. Tak lupa juga terima kasih kepada para kepala sekolah ataupun yang mewakili yang hari ini bersedia hadir untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan survei lingkungan belajar untuk tahun 2026. Oke, mempersingkat waktu, izin Pak share screen terlebih dahulu. Ini sudah tampil Pak ya. Oke. Sudah, ya. Ya. Hal yang pertama yang perlu kami sampaikan adanya penyesuaian penyelenggaraan baik itu untuk tes kemampuan akademik dan asesmen nasional di jenjang SMA, MA, dan SMK sederajat, serta pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk di semua jenjang, Bapak Ibu, di tahun 2026. Di bulan lalu kami sempat mengikuti rapat koordinasi dengan panitia di tingkat nasional bersama teman-teman Pusat Asesmen Pendidikan. Ini terjadi beberapa penyesuaian. Yang pertama, perubahan regulasi dari Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021. Ini terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional yang kemudian digantikan oleh Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026. Nah, tujuan dari perubahan regulasi ini adalah menggabungkan pelaksanaan tes kemampuan akademik ke dalam sistem asesmen nasional, Bapak Ibu, dalam rangka mengurangi beban administrasi bagi satuan pendidikan maupun durasi ujian yang nanti harus diikuti murid di tingkat akhir. Nah, kemudian perubahan terbaru, Bapak Ibu, yang kemarin diterbitkan pada tanggal 1 Juli, ini terkait dengan surat edaran dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu, ini menggantikan surat edaran sebelumnya dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan terkait dengan pelaksanaan TKA dan Sulinjar untuk tahun 2026. Nah, tujuan dari perubahan jadwal ini adalah mempercepat nanti untuk rilis rapat pendidikan untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Nah, kemudian, nah ini di dalam surat ini kemudian dituangkan yang pertama adalah perubahan untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar yang berlaku untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik pada semua jenjang. Bapak Ibu, di awal surat edaran itu akan kita laksanakan di tanggal 3 sampai dengan 31 Agustus 2026. Dan ini kemudian dipercepat pengisiannya, maka kita akan melaksanakan
pengisian survei lingkungan belajar itu pada tanggal 20 Juli ya, atau di Senin depan itu sampai dengan nanti waktunya adalah 17 Agustus. Nah, karena adanya percepatan ini dan proses dapodik khususnya gitu ya, ini sudah ditutup per tanggal 30 Juni 2026, maka data Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik yang kita gunakan ini adalah data yang terbarukan di tanggal 30 Juni 2026. Oke. Nah, kemudian untuk lini masa pelaksanaan TKA-AN untuk jenjang SMA, MA, SMA-LB, dan sederajatnya, Bapak Ibu, di tahun 2026, itu rentang waktu pendaftaran peserta itu kita perpanjang menjadi kurang lebih 2 bulan. Ya, di selanya itu kita nanti akan memasukkan adanya simulasi pelaksanaan di tanggal 21 sampai 27 September, kemudian dilanjutkan dengan gladi bersih. Ada 2 gelombang, Bapak Ibu. Kemudian ada di pelaksanaan utama, ini kita ada di gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian ada gelombang khusus yang kita peruntukkan bagi satuan pendidikan kesetaraan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Di tahun ini, untuk pelaksanaan di gelombang khusus, itu nanti akan terbagi menjadi 2 tahap. Bapak Ibu, jadi akan ada 2 minggu pelaksanaan. Karena pelaksanaan ini adalah Sabtu Minggu, maka nanti di tahap pertama itu mata pelajaran untuk di hari pertama dan kedua. Kemudian untuk di tahap selanjutnya ini adalah di minggu berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah hari ketiga dan keempat. Ini kita laksanakan di gelombang khusus untuk tahap 2. Kalaupun nanti di pelaksanaan utama ada kendala ataupun tidak dapat melaksanakan, baik itu peserta maupun satuan pendidikan, kita juga sudah menyiapkan pelaksanaan susulan, sama ya Bapak Ibu, terdiri dari 2 gelombang. Kemudian kita juga menyediakan gelombang khusus yang juga kita bagi menjadi 2 tahap. Kemudian hasil dari TKA untuk jenjang SMA, MA, dan sederajatnya ini akan kita umumkan di tanggal 23 Desember. Nah, ini kemudian beberapa perubahan juga kita lakukan di jadwal pelaksanaan dan pembagian mata pelajaran, di mana biasanya yang pertama kemarin di surat edaran pertama itu kita menyediakan adanya 4 sesi. Nah, ini kemarin setelah dihitung ulang, kemudian kita lakukan penyesuaian, maka sesi yang tadinya 4 kita akan pangkas menjadi hanya 3 sesi. Nah, kemudian penyesuaian di soal latihan. Di soal latihan yang biasanya kita berikan waktu hanya 10 menit, Bapak Ibu, sekarang kita persingkat hanya 5 menit untuk soal latihan. Ya. Nah, kemudian ada juga beberapa penambahan waktu, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika wajib. Ya. Ini yang tadinya hanya 60 menit, kita tambahkan waktunya menjadi 75 menit. Kemudian karena ini juga sudah gabung antara pelaksanaan TKA dan AN, maka kita juga memasukkan jadwal untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian untuk mata pelajaran pilihan, ini kita beri waktu masing-masing 60 menit. Bapak Ibu, untuk pembagian sesinya nanti silahkan dibaca masing-masing ya. Dan perlu diperhatikan ini ada waktu Indonesia Barat, kemudian waktu Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Jadi waktu pelaksanaan kita terbagi menjadi 3 wilayah. Bapak Ibu, untuk kita Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya kita akan mengikuti waktu yang bagian waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Nah, ini jadwalnya. Kemudian itu terkait dengan perubahan, Pak, tadi yang perlu kami sampaikan juga. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian untuk survei lingkungan belajar ya, yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ini nanti kita akan ada dashboard ya, survei lingkungan belajar, khususnya bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik. Yang pertama, kita sampaikan dulu, Bapak Ibu, ini beberapa tanggal
penting untuk pelaksanaan ya. Tadi sudah kami ulun sampaikan juga bahwa cut off data peserta itu kita menggunakan data per 30 Juni. Jadi apabila ada perubahan data sampai dengan setelah dari 30 Juni, maka tidak akan kita gunakan untuk survei lingkungan belajar. Oke, kemudian untuk pencetakan kartu login, ini mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Per hari ini kami pantau data belum mengalir ke laman dashboard, tapi kalau sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia pusat, ketika rapat koordinasi yang kami lakukan kemarin, ini bisa mulai dicetak tanggal 19 Juli. Jadi tanggal 19 Juli itu adalah mulai pencetakan, Bapak Ibu. Jadi walaupun pencetakan dilakukan setelah itu masih bisa dicetak. Oke. Kemudian pengisian instrumen survei lingkungan belajar ini dapat dilakukan di tanggal 20 Juli sampai dengan 17 Agustus. Atau sekitar 27 hari kita diberikan rentang waktu untuk menyelesaikan pengisian instrumen. Selanjutnya, ini khusus juga untuk kawan-kawan di kota kabupaten, Bapak Ibu Dinas Pendidikan maupun Kanwil Kemenak Kabupaten, ada beberapa peran yang harus dijalankan, Bapak Ibu, terutama dalam melakukan koordinasi, kemudian sosialisasi kebijakan, ya, serta teknis pelaksanaan sulinjar kepada satuan pendidikan yang berada di bawahnya, kemudian juga penunjukan tim teknis sulinjar yang kemudian dituangkan di dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan ataupun Kepala Kantor Kanwil Kemenak. Nah, ulun rasa ini juga sudah kemarin kami tetapkan setiap kabupaten kota, kemudian juga Kanwil Kemenak, juga Dinas Pendidikan sudah membentuk tim teknisnya masing-masing. Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa pelaksanaan sulinjar di tahun ini berjalan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana peran di satuan pendidikan, Bapak Ibu? Ini perlu adanya sosialisasi kepada pendidik maupun tenaga kependidikan terkait dengan pelaksanaan sulinjar, kemudian koordinasi pelaksanaan dengan panitia di tingkat daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian aktivasi akun SDM, pencetakan kartu login yang tadi juga kita bahas. Kemudian bagaimana kita mendorong partisipasi kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk mengikuti sulinjar. Nah, salah satu hal yang perlu kami soroti, nanti kita akan bisa melihat datanya ya, Bapak Ibu. Ini berdasarkan data di tahun-tahun sebelumnya. Ini bahkan di kepala satuan pendidikan ada yang tidak melakukan pengisian sulinjar. Nah, ini yang perlu kita pantau untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang terdaftar itu sudah mengisi sulinjar. Oke. Nah, kemudian apabila terjadi kendala, ini juga kita tadi sudah menyiapkan tim teknis ya Bapak Ibu di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Tentunya pelaporan kami harapkan ini berjenjang. Ya. Jadi untuk satuan pendidikan yang berada di bawah naungan kabupaten kota, terlebih dahulu melapor ke tim teknis yang ada di kabupaten kota masing-masing. Ya. Nah, kemudian apabila nanti di tingkat kabupaten kota pun masalah yang tidak terselesaikan, ini dapat diteruskan kepada teman-teman tim teknis yang ada di provinsi. Oke. Oke. Nah, ini alur datanya, Bapak Ibu. Data yang sudah dimutakhirkan, baik itu di Dapodik maupun EMIS, ya, oleh operator satuan pendidikan, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data. Ini untuk kita melihat satuan pendidikan dan peserta, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan, yang kemudian siapa yang nanti berhak untuk mengisi survei lingkungan belajar. Ya, berdasarkan data yang sudah dituangkan di dalam aplikasi Dapodik maupun EMIS. Nah, kemudian data ini akan dialirkan ke dashboard survei lingkungan belajar ya, atau dashboard SLB. Nah, ini nanti halamannya bisa diakses di dashboard slb.kemendikdasmen.go.id. Ya. Kemudian ini nanti pengisian instrumen dilakukan oleh masing-masing peserta melalui laman survei lingkungan belajar.kemendikdasmen.go.id.
garis miring login. Ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk dashboard, ini beberapa hak akses yang dapat mengakses dashboard. Itu yang pertama adalah operator di satuan pendidikan tentunya. Bapak Ibu dalam hal ini adalah operator pengelola data, atau di sekolah itu ada operator dapodik, kemudian di madrasah nanti ada operator EMIS. Nah, kemudian di tingkat kabupaten dinas pendidikan, Kanwil Kemenak, ataupun nanti di UPT juga dapat memantau melalui dashboard. Nah, apabila nanti belum memiliki akun, maka ini harus melakukan pendaftaran akun SDM terlebih dahulu. Oke, ataupun nanti apabila operatornya berubah, maka nanti harus mengajukan akun terbaru, ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengajuan akun. Nah, ini untuk pengajuan akun bagi satuan pendidikan, ya, ataupun daerah yang belum memiliki akses ke dashboard survei belajar, ini dapat dilakukan melalui laman sdm.data.kemendikdasmen.go.id. Ya. Oke, nah ini nanti silahkan melengkapi data. Yang paling penting adalah lampiran surat penugasan dari kepala satuan pendidikan ataupun kepala instansi yang menugaskan operator untuk mengelola data survei lingkungan belajar. Oke. Selanjutnya, apabila sudah memiliki akun, Bapak Ibu nanti dapat login ya dengan mengakses halaman dashboard slb.kemendikdasmen.go.id. Ya, ini tahapan akunnya, kemudian dengan memasukkan akun operator satuan pendidikan tadi. Nah, ini tampilan pada saat login ke dashboard survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini ada halaman grafik. Di grafik ini menampilkan seluruh total data, kemudian yang sudah mengisi berapa orang, kemudian yang belum mengisi juga berapa orang. Oke. Nah, ini ada satu satuan pendidikan dengan 3 kepala sekolah, kemudian total 31 guru. Selanjutnya, terdapat juga ini beberapa halaman tabel, ya Bapak Ibu, di mana tabel ini dia menampilkan data individu. Ya, masing-masing satuan pendidikan, informasi data satuan pendidikan, dan juga token untuk pengisian survei lingkungan belajar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama untuk kepala sekolah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di contoh yang belum tampilkan di depan ini, kepala sekolahnya terbaca 3, gitu ya. Nah, ini memang satuan pendidikan satu atap, ya Bapak Ibu, atau ini PKBM. Nah, penyelenggara PKBM, maka dia akan mengisi sebanyak layanan yang diberikan. Nah, di PKBM yang ulun contohkan ini, dia menyediakan layanan mulai dari paket A, paket B, dan paket C. Nah, maka nanti kepala satuan pendidikannya akan mengisi survei lingkungan belajar sebanyak 3 kali. Nah, kemudian untuk proses isiannya, ya, apakah dia sudah 100% atau masih belum dikerjakan, atau sudah mulai dikerjakan tapi belum selesai, ya. Nah, ini ada kolom isiannya, kemudian bisa kita lihat juga dari keterangan baris data warna yang ada di baris data, di mana nanti apabila data ini masih merah, berarti peserta yang bersangkutan belum melakukan pengisian survei lingkungan belajar. Nah, apabila datanya nanti kuning, Bapak Ibu, ini berarti sudah mulai mengisi, tapi belum sampai dengan selesai. Nah, kalau yang bersangkutan ini sudah selesai mengisi survei lingkungan belajar, ya, maka nanti baris datanya akan berubah menjadi warna hijau. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, ini proses data ini, Bapak Ibu, tidak real time, ya. Jadi data ini akan berubah setiap 1 kali 24 jam setelah pengisian instrumen dilakukan. Misalkan hari ini setelah saya mengisi, maka nanti akan terbaca di dashboard bahwa sudah selesai, itu adalah 1 kali 24 jam, atau besok harinya baru bisa terbaca. Jadi datanya tidak real time, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian
Ada juga nanti konfirmasi PTK. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan konfirmasi PTK itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pencetakan kartu login. Ya. Ini yang banyak pertanyaan nih, kapan bisa cetak gitu ya. Tadi sudah disampaikan di awal. Insya Allah Bapak Ibu, kalau tidak ada kendala, ini akan kita bisa mencetak kartu login oleh operator di tanggal 19 Juli. Nah, pencetakan kartu login ini di menu tabel tadi ya, Bapak Ibu. Jadi ada dua opsi. Yang pertama untuk tombol unduhan kartu login yang tersedia di bagian atas. Ini ketika kita klik ya, dia akan mengunduh kartu login untuk seluruh peserta dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, apabila hanya ingin mencetak salah satu ya kartu login, tidak semua yang mau dicetak ya, ini bisa juga menggunakan icon yang tersedia di setiap baris data peserta. Oke, selanjutnya, nah ini yang juga tidak kalah penting, Bapak Ibu. Ini yang banyak diabaikan oleh teman-teman operator di tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengisian kita itu tidak terbaca 100%. Ya, ini bagi peserta yang terdaftar, Bapak Ibu yang ada namanya di dashboard ya, tapi tidak dapat melakukan pengisian ya, karena alasan tertentu. Ini ada beberapa pilihan alasan yang dapat dipilih. Nanti bisa dilakukan konfirmasi oleh operator satuan pendidikan. Nah, nanti konfirmasi ini bisa dilakukan tadi di laman menu tabel tadi ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di setiap baris data peserta, itu akan ada gambar pensil, icon pensil. Ini bisa diklik, Bapak Ibu, di setiap baris data peserta, kemudian dipilih alasannya kenapa. Nah, ini beberapa alasan yang memungkinkan, misalkan yang pertama, guru yang bersangkutan ini sudah mutasi, atau sudah tidak aktif di satuan pendidikan yang bersangkutan. Atau kemudian si peserta ini sudah dikeluarkan, atau yang bersangkutan mengundurkan diri, atau yang bersangkutan wafat atau meninggal dunia, ya, kemudian hilang, ya, tidak diketahui keberadaannya di mana, kemudian atau juga yang sudah alih fungsi. Nah, alih fungsi ini biasanya yang bersangkutan sudah naik, ya, jabatannya misalnya sudah berubah dari guru menjadi kepala sekolah, tapi ternyata di data masih terbaca sebagai guru. Nah, maka nanti yang bersangkutan tidak perlu lagi mengisi sebagai guru. Nah, cukup si operator nanti memberikan konfirmasi, kemudian memilih data alih fungsi. Ataupun data yang masih ada, gitu ya Bapak Ibu, tapi yang bersangkutan sudah pensiun. Atau kemudian jenis PTK tidak sesuai, ini kita pilih ketika yang bersangkutan sebenarnya ada tenaga kependidikan, ya, bukan guru. Tapi di datanya, ya, di dashboardnya terbaca sebagai guru. Maka yang bersangkutan juga tidak perlu mengisi. Hanya perlu diberikan konfirmasi dengan pilihan jenis PTK tidak sesuai. Oke, kemudian ada juga yang diizinkan untuk tidak mengisi dikarenakan sakit, misalnya sakitnya cukup lama gitu ya, misalnya stroke gitu. Atau kemudian misalnya ada data ganda ya, Bapak Ibu. Nah, data ganda ini juga perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, jenis responden yang diberikan, yang tampil, kemudian juga jenis layanan. Nah, di sini ada dua kepala sekolah dengan nama yang sama. Nah, ini tidak data ganda ya, Bapak Ibu. Karena tadi contohnya adalah PKBM yang memang memiliki 3 jenis layanan, dari paket A, paket B, dan paket C. Sehingga ini bukan kategori data ganda. Nah, kategori data ganda ini apabila jenis respondennya sama, kemudian jenis layanan juga sama. Ya, ini baru kita kategorikan sebagai data ganda. Yang terakhir, itu apabila yang bersangkutan sedang menjalankan tugas belajar. Oke. Nah, nanti setelah dikonfirmasi, maka hasil konfirmasinya akan ditampilkan di tabel konfirmasi PTK. Oke. Nah, ini yang perlu kita sangat perhatikan ya, Bapak Ibu. Jadi operator melihat dulu data-data yang ada nanti ketika sudah dibuka aksesnya ya.
kemudian yang memang masuk dalam kategori ini segera dilakukan konfirmasi. Oke, lanjut. Nah, kemudian operator juga nanti dapat mengunduh, Bapak Ibu, unduhan file rekap ya, dalam bentuk file Excel. Ini ada icon tombol panah ke bawah gitu ya, atau tombol unduh. Nah, ini nanti ketika diklik ya Bapak Ibu, dia akan mendownload file Excel yang berisi data individu yang ditampilkan di dalam tabel. Oke. Nah, yang terakhir, eh, ini Lun izin menyampaikan juga, Bapak Ibu, nanti bisa diakses secara mandiri juga kalau Bapak Ibu pengen melihat bagaimana perkembangan selinjar Kalsel dari tahun ke tahun. Ya. Ini belum coba buka lamannya ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa melihat. Oke. Ini kita tampilkan terlebih dahulu. Ya. Sebentar. Nah, ini tampilan dari tahun ke tahun ya, Bapak Ibu, di mana survei lingkungan belajar pertama kali kita laksanakan di tahun 2021, kemudian yang terakhir kemarin di 2025. Nah, ini dari 2021 sampai dengan 2024, itu tren kita, Bapak Ibu, sebenarnya meningkat. Partisipasi itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun kemarin di 2025 sempat terjadi sedikit penurunan partisipasi, ya tidak semua guru dan tidak semua kepala sekolah melakukan penyisian survei lingkungan belajar. Nah, ini bisa jadi yang pertama kemungkinannya adalah yang bersangkutan memang tidak melakukan penyisian survei lingkungan belajar. Yang kedua, ini datanya ada, ya, tapi yang bersangkutan tidak aktif dan juga tidak diberi konfirmasi oleh si operator. Nah, sehingga masih terbaca dalam presentasi. Nah, apabila nanti sudah dikonfirmasi statusnya oleh operator, ya, maka data yang sudah dikonfirmasi itu tidak akan mempengaruhi ke presentasi. Nah, itu harapan kami juga nanti yang perlu diperhatikan oleh operator adalah melakukan konfirmasi tadi. Nah, ini kalau kita melihat di semua jenjang pendidikan. Nanti kita, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan laman ini untuk melihat tren di masing-masing jenjang. Misalnya ini ulun contohkan ada di jenjang SMA misalnya gitu ya. Nah, ini untuk jenjang SMA sendiri dari 2021 sampai dengan 2024 itu trennya juga menaik, Bapak Ibu. Nah, kemudian di tahun 2025 kemarin trennya menurun, gitu ya. Walaupun turunnya juga nggak terlalu signifikan. Tapi ini juga perlu menjadi perhatian kami, di mana di data ini ada 215 satuan pendidikan di 2025, kemudian kepala sekolah yang terdaftar, ya, terbaca, itu ada 221. Sehingga kalau asumsi kami bahwa ini ada 6 satuan pendidikan yang memiliki kepala sekolah double gitu ya, atau ganda. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Biasanya sebelumnya ada kepala sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT, kepala sekolah, dan kemudian sudah mendapatkan kepala sekolah definitif, ya, kepala sekolah tetap, namun status PLT-nya belum di-TMT-kan oleh operator yang bersangkutan. Ini juga nanti silahkan Bapak Ibu apabila ingin melihat data dari masing-masing jenjang gitu ya. Nah, ini juga kita bisa melihat misalnya di SMK gitu ya. Nah, di SMK juga trennya dari tahun ke tahun meningkat dan di 2025 memang kembali sama ya Bapak Ibu terjadi penurunan. Oke. Nah, itu untuk pelaksanaan kita dari tahun ke tahun. Bapak Ibu nanti silahkan dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan agar di 2026 ini tren kita mulai naik lagi. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini untuk pengisian ya Bapak Ibu. Nanti ini untuk Bapak Ibu pesertanya.
bagi kepala sekolah, satuan pendidikan dan pendidik yang akan mengisi survei lingkungan belajar. Tadi sudah ya, tanggal penting, don't skip. Nah, kemudian ketentuan pengisian ini yang juga perlu diperhatikan oleh peserta. Yang pertama, kepala satuan pendidik dan pendidik, kepala satuan pendidikan dan pendidik yang namanya terdaftar atau memiliki tugas di lebih dari satu satuan pendidikan, maka nanti akan mengisi survei lingkungan belajar sesuai dengan satuan pendidikan di mana datanya terdaftar. Misalkan ada kepala satuan pendidikan yang kemudian menjadi PLT di satuan pendidikan lain, maka nanti akan mengisi sesuai namanya didaftarkan. Nah, kemudian ada beberapa pendidik atau guru yang kemungkinan mengambil jam ya di sekolahan lain. Nah, ini juga yang banyak kami temukan, guru-guru yang kemudian mengambil jam mata pelajaran di sekolahan lain, ini harus juga mengisi Suling-jar di mana dia ngambil jam. Nah, ini banyak yang tidak mengisi, itu kebanyakan guru-guru yang kemudian mengambil jam tambahan di sekolahan lain, ataupun kemudian guru-guru yang menjadi tutor ya atau pengajar atau pendidik di satuan pendidikan PKBM misalnya. Oke. Yang kedua, pendidik atau guru yang kemudian mendapat tugas tambahan ya atau ditetapkan sebagai PLT kepala satuan pendidikan, maka nanti harus mengisi survei lingkungan belajar itu sebagai pendidik dan juga sebagai kepala satuan pendidikan. Ya, jadi mengisinya 2 kali. Kalau guru ini kemudian ditetapkan sebagai PLT kepala sekolah, dia akan mengisi nanti sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu diperhatikan juga, kepala satuan pendidikan dan pendidik pada satuan pendidikan satu atap. Ya, ini bisa di satuan satu atap non-reguler dan juga PKBM, ya, pondok pesantren, sekolah luar biasa. Ya. Nah, nanti diperhatikan namanya terdaftar di jenis layanan apa saja. Misalnya di PKBM, kepala satuan di PKBM-nya tersedia layanan paket A, paket B, dan paket C. Berarti ada 3 layanan yang diberikan. Maka otomatis kepala satuan pendidikannya harus mengisi survei lingkungan belajar sebanyak 3 kali. Nah, kemudian nanti untuk pendidiknya, Bapak Ibu, juga diperhatikan nanti didaftarkan ya di data dia mengajar di jenjang apa saja. Nah, jadi nanti mengisinya sebanyak namanya terdaftar ya, sesuai layanan yang diberikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengisian survei lingkungan belajar ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun nanti mau dikumpulkan di dalam satu tempat juga tidak jadi masalah ya Bapak Ibu. Waktu pengisian ini full ya 1 kali 24 jam. Selama tadi jadwal pelaksanaan berarti dari tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 17 Agustus. Tapi kemungkinan nanti di tanggal 20 Juli itu akan kita mulai di jam 8 pagi gitu ya. Oke. Nah, kemudian pengisiannya bebas ya, Bapak Ibu bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tablet ya. Yang penting terhubung dengan jaringan internet. Nah, pengisiannya dilakukan melalui laman survei lingkungan belajar.kemendikbudasmen.go.id. Nah, kemudian nanti di halaman login, ini loginnya menggunakan data yang ada di kartu login peserta. Selanjutnya, untuk seluruh butir soal atau butir pertanyaan, ini wajib diisi. Jadi tidak boleh melewatkan satupun pertanyaan. Ya. Jadi semua pertanyaan harus diberikan jawaban. Oke. Nah, ini dapat juga Bapak Ibu pengisiannya dilakukan secara bertahap. Misalnya ada kurang lebih 200 soal, misalnya gitu ya. Misalnya ada senggang waktu sedikit, mengisi 50 soal dulu, kemudian nanti dilanjutkan lagi di waktu senggang berikutnya gitu ya. Selama tidak melakukan logout ya. Jadi harus juga menggunakan perangkat yang sama dan juga browser yang sama. Jadi halamannya tidak ditutup.
Nah, selama halaman itu tidak ditutup, maka proses pengerjaan masih bisa dilanjutkan. Nah, tentunya harus sesuai dengan rentang jadwal tadi, di tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 17 Agustus. Nah, ini Bapak Ibu, untuk nanti login survei lingkungan belajar, ya. Nah, ini nanti silakan login untuk menggunakan data yang ada di kartu peserta dengan KSN sesuai satuan pendidikannya, ya, perlu diperhatikan juga. Kemudian token yang tersedia di kartu login. Nah, untuk data NIK, Bapak Ibu, nah ini NIK, apabila nanti ketika mengisi NIK kemudian dianggap salah, ataupun tanggal lahir, ya, ini dianggap salah, maka silahkan koordinasi dengan operator, ya. Nah, ini kemungkinan ada ketidaksesuaian NIK dan tanggal lahir yang tercantum di data individu dengan data sistem, Bapak Ibu. Jadi, data NIK dan tanggal lahir yang kita gunakan adalah data yang tercantum di dashboard SLP. Dan data ini bisa diakses oleh operator satuan pendidikan. Jadi apabila nanti gagal login gitu ya, dikarenakan NIK dan tanggal lahir yang tidak sesuai, maka nanti silahkan berkoordinasi dengan operator. Nah, apabila nanti di dalam dashboard ternyata NIK-nya tidak terbaca atau NIK-nya kosong, ya Bapak Ibu, maka pada saat login, pengisian NIK-nya itu bisa diganti dengan tanda strip. Ya. Oke. Nah, ini nanti halaman pengisiannya, Bapak Ibu, untuk survei. Jadi nanti di bagian sebelah kiri, ini ada daftar soal, ya Bapak Ibu, jumlah soal yang diisi. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan bahwa satu soal itu tidak selalu hanya satu pertanyaan, ya. Misalnya di sini ada tabel, ya Bapak Ibu. Maka ini semuanya harus terisi, ya. Nah, apabila semua sudah dijawab, ya Bapak Ibu, itu dia akan warnanya berubah menjadi hijau. Nah, apabila datanya masih kuning, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah dijawab, ya, tapi masih ada item atau pertanyaan yang ketinggal atau belum lengkap dijawabnya. Nah, kemudian kalau yang statusnya berwarna merah, berarti ini belum diberikan jawaban sama sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga pada saat melakukan pengisian instrumen. Selanjutnya, nanti apabila sudah selesai, Bapak Ibu, akan ada tombol selesai pada halaman pada soal terakhir. Misalnya di sini ada 113 soal, nah maka di soal ke 113 itu akan ada tombol selesai untuk menyimpan jawaban dan mengirimkan jawaban. Oke, nah catatannya Bapak Ibu, yang pertama ini apabila nanti muncul ya peringatan, contoh ini ada perhatian, misalnya masih ada 114 soal. Nah, berarti di sini Bapak Ibu masih ada 114 butir pertanyaan yang belum terisi, gitu ya. Nah, nanti silahkan dicek lagi satu persatu mana yang belum terjawab, gitu ya. Nah, maka seluruh pertanyaan harus diberikan jawaban, baru nanti bisa dikirim. Nah, kemudian dalam rentang waktu tadi 27 hari dari tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus, apabila ternyata ingin melakukan perubahan jawaban atau jawabannya pengen diubah nih, ternyata yang diberikan sebelumnya tidak sesuai. Dan maka nanti ini masih bisa dilakukan perbaikan selama masih dalam rentang waktu pelaksanaan di tanggal 20 Juli sampai 17 Agustus tadi. Oke. Baik, mungkin itu tadi Bapak Ibu untuk paparan yang ulun berikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman operator khususnya ya bagaimana nanti melakukan pengelolaan data. Dan tentunya harapan kami Bapak Ibu apapun nanti ada kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan, silakan segera berkoordinasi dengan teman-teman tim teknis yang sudah ditetapkan ya di masing-masing kabupaten kota maupun nanti teman-teman tim teknis provinsi. Insya Allah di setiap kabupaten kota itu juga kita punya tim teknis di setiap jenjang, mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, kemudian khusus kesetaraan juga kita punya
tim teknisnya tersendiri. Di tingkat provinsi kita juga punya tim teknis di semua jenjang ya Bapak Ibu. Jadi apapun nanti kendalanya, silahkan disampaikan kepada kami. Harapan kami tahun ini, ya, yang tadinya di 2021 sampai dengan 2024 kita sudah cukup baik ya Bapak Ibu. Tren kita terus meningkat partisipasinya, namun kemarin di 2025 sempat terjadi penurunan. Ya, harapan kita di 2026 ini kalau bisa kita bisa mencapai partisipasi 100%. Mungkin itu Pak Yoga dan Pak Maulidin. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sauki atas paparannya. Cukup jelas tadi ya. Artinya bahwa apa yang disampaikan tadi adalah sistem dalam pelaksanaan suling jar, khususnya di tahun 2026 ini. Dan kita juga sudah punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya kira nanti masih bisa menjadi satu apa namanya kegiatan yang bisa kita laksanakan dengan cukup baik. Harapannya adalah setiap tahun kita berlangsung dengan cukup baik. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Dan untuk sesi pertama ini ada 3 yang diberi kesempatan. Yang pertama dari Ibu Dwi Rahmiyati, sudah raise hand dari tadi. Silakan, Bu. Selanjutnya siapa Ini, yang mau silakan memberikan raise hand, kemudian kita bisa beri kesempatan untuk bertanya. Silakan, Bu Dwi. terima Dari kasih mana? Pak. Ya. Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Ibu dari mana? Ya, Kemudian kota izin mana? Kabupaten mana? off-cam. Ya, izin off-cam Pak. Tadi masuk lewat HP, pas mau memindah ke laptop sudah penuh ininya. Ya, nggih. Jadi saya dari SMPN 1 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Pak. Nggih. Eh, Begini Pak, mengenai Sulinjar, jadi kan ternyata siswa kita itu sudah melaksanakan Sulinjar kan Pak. Nah ini penjelasan sosialisasi untuk guru dan kepala sekolah. Nah, saya menjadi kepala sekolah di tempat saya tertanggal 6 Mei. Jadi data itu sudah dimasukkan Pak. Data anak-anak saya yang melaksanakan TKA itu sudah masuk. Kemudian oleh Dapodik itu ada yang ditinggal karena siswa itu adalah siswa inklusi 3 siswa. Nah, jadi setelah nilai TKA keluar, ternyata sekolah saya cuma sampai 83,33% melaksanakan Sulinjar tersebut. Nah, pada saat sosialisasi TKA, Sulinjar itu belum TKA-nya boleh pilihan, kemudian Sulinjarnya belum tapi mempelajari oleh Dapodik saya seperti itu. Pada saat saya ke sekolah baru oleh operator kabupaten SMP 1 Murung Pudak untuk tahun 2026 itu bakal tidak mendapatkan rapot pendidikan karena tidak full 100% seperti itu. Yang info yang saya dapat ya Pak seperti itu. Nah, ini kan gurunya, kemudian kepala sekolahnya juga ngisi. Nah, apakah Pak pada saat kami pool nih guru dan kepala sekolah, apakah ada perubahan nih? Kami akan mendapatkan rapot pendidikan di 2026 seperti itu. Anak tersebut yang tidak mengikuti memang saya lihat untuk memegang pulpen, IQ-nya memang tidak bisa Pak seperti itu. Memang sih ada komunikasi yang miss, seharusnya didaftarkan Bu kayak gitu kan. Tapi saya posisinya kepala sekolah baru seperti itu. Didaftarkan untuk menjawabnya nanti di belakang aja seperti itu. Saya tidak tapi memahami hal tersebut. Yang jelas dari aparatur kabupaten kami itu tidak mendapatkan rapot pendidikan untuk tahun 2026 nanti seperti itu. Nah itu aja sih Pak. Apakah ada gambaran? Ya, nah, kalau gurunya mengikuti, kepala sekolahnya mengikuti, apakah akan dapat seperti itu untuk tahun 2026 nanti? Nah itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi dari Ibu Sri Sunani. Nggih. Pakai SD katanya tadi. Ya, SD ini SD Murung Pudak. wabarakatuh. Nggih.
Eh, Selamat siang Pak. Mohon maaf, ini saya off kamera juga karena memakai HP. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan, ada pendidik kami yang mengundurkan diri dari sekolah. Nah, Iya. Iya. tapi itu sudah cut off. Nah, jadi nanti pada waktu pendaftaran di Surinjar itu secara otomatis Iya. kan namanya ada di situ Pak ya. Nah, itu apakah kita konfirmasi di menu yang ada pilihan tadi yang mengundurkan diri itu, Iya. itu apakah nanti bisa memakai itu, apa harus tetap mengisi atau kita bisa memilih menu dia mengundurkan diri itu atau bagaimana Pak? Dan itu apakah nanti mempengaruhi dengan hasil rapot pendidikan kami? Oke, nanti didiskusikan. Selanjutnya nomor 3. Yang ketiga ada lagi. Halo, Mas Hafid. Oke, silakan. Eh. Makasih Pak Oh, Yoga. Bapak. Ya, Kira masih muda dari jauh kelihatan ya. muda ya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak. Ini terkait konfirmasi Pak ya, terkait konfirmasi di dashboard untuk guru-guru yang sudah tidak ada di tempat. Iya. Ini pengalaman saya pribadi itu ada lebih dari 3 kali sulinjar. Itu Iya. untuk guru-guru yang sudah dikonfirmasi tidak ada contoh mutasi atau misalnya pindah jabatan. Itu Iya. setelah dikonfirmasi datanya itu tidak berubah. Jadi memang tersimpan untuk saat itu, tapi setelah kita buka lagi berikutnya, besoknya misalnya, itu datanya malah kembali lagi seperti asal. Saya coba berkali-kali, kasusnya sama. Dan yang terakhir, selenjar kita yang terakhir itu juga kayak gitu. Jadi guru yang sudah mutasi, artinya di tabotik sudah tidak ada, saya konfirmasi mutasi, sudah disimpan, untuk saat itu dia hilang. Tapi Oke, besok setelah kita mau pelaksanaan, muncul lagi. kembali lagi ke Iya. asal. Nah, makanya kemarin tuh kepala sekolah kami juga sempat bertanya, kenapa masih ada? Padahal Nah, iya. itu kan sudah tidak ada. Kita sudah saya informasikan itu sudah dikonfirmasi Pak. Akhirnya setelah saya cek ulang, ternyata datanya kembali ke asal. Jadi Oke, aktif di sekolah oke, tersebut. oke, oke, Begitu Pak. oke. Oke, Oke, terima itu aja. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan, 3 persoalan, 3 masalah yang muncul pada sesi pertama ini ya. Pak Sauki, halo? Iya, Pak. Pak Sauki, halo, oke. Yang pertama, tidak memperoleh rapat pendidikan karena kemarin tidak mencapai 100% dari Ibu Dwi tadi. Yang kedua, mengundurkan diri, tapi sudah cut off sehingga itu menjadi apa namanya data masih tersimpan. Orangnya sudah pindah, sudah mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga, terkait dengan konfirmasi di dashboard, itu kan gurunya sudah mutasi. Datanya tidak berubah karena ketika diubah nanti kembali lagi gitu aja. 3 masalah itu aja, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan pertama tadi ya. Yang pertama, tadi benar ya, Bu Dwi Rahmiyati tadi datanya SMP 1 Murung Pudak. Ibu Dwi, Ibu Dwi, halo? Ibu Dwi. Nah, Sidin nggak ada lagi. Iya Padahal, Pak, iya. oh iya, 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 Ada, iya, ada. iya. tadi SMP ya Bu ya? Iya sampai Pak. Oke, kalau data di TKA di 2026 tadi udah cek untuk SMP 1 Murung Pudak sebenarnya partisipasinya sudah 100%. Jadi tidak ada Oh sudah masalah. lah Pak. Ya, Wah, Alhamdulillah. ada 15 peserta didik dan 15-nya juga semuanya mengikuti. Ya, jadi Seharusnya ada 18 siswa Pak, 3 inklusi. Jadi 3 yang tidak didaftarkan. Nah, data waktu itu Pak ada yang menyatakan 100, ada yang 83 kayak gitu. Nah, jadi kami bingung. oke. Nah, jadi Sedangkan operator kalau kabupaten yang pertama, Ibu kami menghitung, Ulun tadi nggak menghitung ya, kalau 15 dari 18 itu berapa persen? Sekitar 83 Bu ya, tadi ya datanya. iya, Nah, mudah-mudahan nanti data inklusinya
benar ya Bu di Dapodik. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi lagi. Secara Benar, sistem, Pak. kalau memang di Dapodiknya dia terbaca anak berkebutuhan khusus dan kategorinya memang tidak harus mengikuti survei lingkungan belajar, maka dia tidak akan mempengaruhi dengan rapat pendidikan nantinya. Tapi kalau ternyata klaim sepihak, maksudnya Pian mengatakan bahwa anak ini berkebutuhan khusus, tapi di datanya dia tidak terdata sebagai ABK, ya, maka ini yang akan nanti Oke. mempengaruhi. Nah, mudah-mudahan nanti Pian bisa konfirmasi lagi dengan operator Pian, apakah memang anak ini, 3 anak yang tidak mengikuti ini di data Dapodiknya memang terbaca ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi kalau dari partisipasi terakhir tadi 100%, cuman untuk masuk lebih dalam ke datanya, nah ini kami tidak punya akses sebenarnya. Makanya kemarin kami sempat memberikan arahan untuk anak-anak yang seperti ini, misalnya eh, sekolah mengatakan bahwa dia anak berkebutuhan khusus, tapi di datanya dia adalah sebagai siswa reguler, maka silakan didaftarkan terlebih dahulu, ya. Nah, nanti ketika pelaksanaan baru kita beri keterangan bahwa yang bersangkutan adalah ABK. Nah, ini ketika data di Dapodiknya tidak sesuai. Ya, tapi mudah-mudahan data Dapodiknya sesuai ya. Tapi nanti Pian coba konfirmasi lagi ke operator pihak. Oke, Oke, makasih, Pak. siap. Nah, Oke. kemudian pertanyaan kedua tadi dari Bu Sri ya. Iya. Ya tentu nanti di awal Bapak Ibu ketika dashboard sudah bisa diakses, hal yang pertama harus dilakukan operator adalah ngecek dulu nih konfirmasi tadi. Konfirmasi pesertanya, apakah dia ini masih aktif atau tidak di satuan pendidikan, kemudian memilih konfirmasi. Ya. Nah, ini lu lanjutkan langsung ke pertanyaan ketiga, berarti ya Pak sekalian ya. Jadi karena kaitannya dengan konfirmasi juga. Nah, ini yang pertama kita pastikan, Bapak Ibu, memang kemarin ada beberapa di tahun lalu ya, Hafid tadi, ketika disimpan, data ini ternyata tidak berubah dan kembali lagi. Nah, kami kemarin juga masih mencari ini kendalanya di mana. Tapi asumsi kami yang pertama, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa kita perbaiki ya, Pak ya. Nah, asumsi kami Iya. yang bersangkutan ini tidak hanya terdaftar di sekolah Pian, Pak. Nah, yang bersangkutan ini dia terdaftar di beberapa sekolah. Bisa jadi yang bersangkutan dia tutor di paket, ya. Nah, namanya tercantum di paket. Nah, yang konfirmasi hanya sekolah induk, ya, yang bersangkutan tidak aktif. Nah, ini otomatis ketika kami melakukan refresh data, data yang di sekolah lain ini yang keangkut lagi, Pak, kembali lagi. Nah, ini yang kami masih coba eh, perbaiki bagaimana nanti konfirmasi ini hanya menyangkut di satu satuan pendidikan gitu ya, Pak ya. Bukan individu, karena memang data itu kita gunakan kan identifikasinya adalah NIK, Pak. Nah, karena NIK-nya sama, di sekolah lain masih tercatat aktif, nah, maka datanya kembali lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa kita perbaiki. Memang itu ada kendala di tahun lalu, Pak ya. Memang asumsi kami seperti itu, Pak. Jadi datanya ini terdata bukan hanya di sekolah Pian, jadi di sekolah lain juga terdata. Nah, maka nanti guru-guru yang tidak aktif ini coba ditelusuri lagi. Jadi tutor bukan atau pernah terdaftar di sekolah lain atau tidak. Atau ini guru dia mutasi di sekolah lainnya juga dia mengisi. Nah, itu yang kadang-kadang datanya masih kembali lagi gitu ya Pak ya. Setelah kita refresh biasanya kita akan refresh itu jam 1 malam Pak. Waktu Indonesia Barat ya, berarti jam 2 subuh di kita, data itu akan ngalir. Nah, itu kemungkinan balik lagi gitu ya. Nah, itu juga memang beberapa kemarin informasi ke kami dari data rekap kami belum mengisi dan sudah dikonfirmasi. Ternyata setelah kami itu, ternyata datanya belum dikonfirmasi lagi. Itu Pak. Memang itu ada kesalahan di tahun lalu. Mudah-mudahan nanti di tahun ini bisa kita perbaiki.
Oke, mungkin itu Pak Yoga untuk 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab Pak ya semuanya. Baik, Pak Sogi, terima kasih. Ini ada di chat ya, Pak ya. Yang pertama dari Ibu Haja Rusmina bertanya apakah pertanyaannya suling jar sama dengan pertanyaan tahun sebelumnya. Kemudian dari Ibu Yulia Kristalina terkait dengan apakah TKA itu apakah TK PAUD, soal TKA apakah TK PAUD, apakah TK atau PAUD juga harus melaksanakan. Ini kan tidak ya kalau TKA ya. Kalau suling jar ya. Jadi TKA kan tidak ya kalau Pak. Kemudian untuk guru yang baru pindah di awal bulan Juli, apakah mengisi suling jar di sekolah baru atau masih di sekolah lama, itu Pak. Jadi ada ini kan yang kedua tadi sudah bisa dipatahkan atau mau dijawab karena PAUD tidak melaksanakan TKA ya kalau Pak. Oke silakan Pak. Di chat ini ada Oke, dari oke. baik. Kalau dari segi soalnya sama atau tidak, kalau kita melihat dari sosialisasi pusat, Bapak Ibu, kemungkinan eh, ya mau tidak mau harus kita syukuri gitu ya. Tahun ini soalnya akan lebih banyak Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Beda Karena berarti. kita juga ya beda dan lebih banyak Pak. Karena ini terkait dengan program baru di kementerian gitu ya Pak, yang khususnya nanti akan ada pertanyaan terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kemudian juga ada eh, pertanyaan terkait dengan yang mungkin lagi ramai sekarang gitu Pak, dengan MBG. Nah, ini juga nanti disurvei, Pak, bagaimana pengaruhnya 7 kebiasaan Indonesia sehat, apakah sudah dijalankan atau belum, kemudian apakah MBG ini kemudian memberikan manfaat atau tidak. Nah, ini akan juga dituangkan di dalam Sulinjar. Tentunya ini juga nanti tergantung sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya di sekolah. Nah, untuk pertanyaan MBG itu hanya akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang terdata sudah mendapatkan MBG. Ya. Kemudian kalau untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu juga tentu di semua sekolah nanti akan muncul pertanyaan. Jadi kalau dikatakan soalnya sama atau tidak, tidak ya. Dan harus disyukurinya adalah soalnya nambah lebih banyak lagi. Oke. Nah, kalau data guru yang dia mutasinya per tanggal 1 Juli tadi ya Pak ya, Iya. otomatis datanya belum masuk di Dapodik gitu ya. Nah, jadi patokan kita seperti ini Bapak Ibu. Apabila data yang kita ambil adalah tanggal 30 Juni. Kalau datanya sudah masuk di tanggal 30 Juni, silahkan gitu ya, mengisi Sulinjar. Nah, kemudian untuk di sekolah yang ditinggalkan atau di sekolah sebelumnya, gitu, apakah dia harus mengisi atau tidak? Sebenarnya kembali lagi, Bapak Ibu. Kalau yang bersangkutan berkenan untuk mengisi, kita persilahkan. Nah, tapi kalau yang bersangkutan tidak berkenan untuk mengisi di sekolah yang lama, maka nanti operator yang sekolah lama dia harus memberikan konfirmasi. Tadi ada pilihannya untuk mutasi ya Pak. Oke, seperti itu Pak. Oh, oke, cukup jelas ya Bapak dan Ibu terkait dengan pindah guru ataupun yang lain. Kemudian juga terkait dengan soal bertambah. Mungkin ada lagi yang raise hand. Halo, silakan mumpung kita ketemu karena kalau nanti sudah lewat kan tentunya kita juga agak repot untuk eh, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan permasalahan yang muncul. Silakan. Ibu Mursidah, satu. Ada lagi? Halo, Bu Mursidah dari Tabalong. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Silakan Bu. Nanti ada yang menyusul mungkin selanjutnya. Begini Pak. Wah, kok storing? Bentar Pak. Begini Pak. Kedengaran kah Pak? Dengaran Bu? Ya. Jelas. Kita ingin memperjelas Pak, untuk yang Sulinjar ini, apakah itu datanya ditarik dari isian data Dapodik sehingga kita tidak perlu mendaftar untuk isian untuk mengikuti Sulinjar, atau kita harus mendaftar secara manual atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ada lagi? Ibu Lara. Silakan Bu.
The Bluetooth device is ready to pair. Tuh, malah bahasa Inggris. The Bluetooth device is connected Silakan, Bu. successfully. Halo, Ibu. Bu. Mana enggak jadi kah? Hah? Halo. Halo. Ibu yang resen tadi? Ada lagi silakan yang lain? Halo? Nah, yang batuk. Silakan, Bu. Halo, Silakan, mana yang resen lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Pak? Bapak siapa? Bapak Abdul Wahid. Silakan, Pak. Menggunakan HP nih, jadi kameranya enggak. Oh iya, Kang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya dulu, Bapak. Iya. Kami kan kemarin tuh sebagai guru pengajar di SMP kami. Kemudian tertanggal 1 Juli kemarin, kami mendapat amanat menjadi PLT di sekolah tersebut, Pak. Nggih. Pertanyaannya, ada berapa macam yang harus saya kerjakan untuk menjawab soal suling jari ini? Apakah hanya sebagai guru atau sebagai PLT juga gitu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Bapak dan Ibu yang ada ganjalan, permasalahan, persoalan, ataupun adanya hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, ini di chat ada yang bertanya, siswa sebagai sampel suling jar apakah nanti dari kelas 10, mengingat mereka Aduh. Halo, bocor. Assalamualaikum, Pak. Ibu Dwi, silakan Bu Dwi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari SMP 1 Karangbintang Tanah Bumbu izin bertanya. Untuk guru yang ditugaskan membantu di sekolah rakyat, apakah mengisinya juga 2 kali Pak, sama seperti guru yang ada tugas tambahan di sekolah lain tadi kan sebelumnya ada dijelaskan tuh. Oke, Pak, terima kasih. Oke, itu aja Bu. Iya Pak. Baik Pak Sauki, ini ada 3 permasalahan dari Bu Sri tadi terkait dengan manual apa ditarik, daftar manual apa ditarik gitu ya. Kemudian dari Pak Abdul Rahim terkait dengan sebagai guru, kemudian ditugaskan sebagai PLT. Apakah sebagai guru ngisinya atau sebagai PLT. Kemudian dari Bu Dwi, dari Karangbintang tadi, Tanah Bumbu, apakah ya sama dengan Pak Abdul Rahim tadi juga kira-kira permasalahannya. Apakah sebagai PLT atau sebagai guru di sekolah rakyat tadi? Itu aja Pak Sauki. Oke. Baik. Yang pertama, sumber data suling jar ini akan otomatis ya Bapak Ibu kita tarik dari data Dapodik. Ya, dari baju Kak. Tadi sudah Ulun sampaikan bahwa data yang kita gunakan itu adalah data per 30 Juni 2026. Nah, jadi yang pertama tadi Ulun menjawab bahwa untuk data yang kita gunakan adalah data Dapodik dan tidak perlu melakukan pendaftaran, sudah otomatis ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada pilihan, misalnya nggak mau ikut suling jar ya nggak bisa. Kalau data yang sudah ada di Dapodik ya data itu yang akan kita gunakan. Ya, dan data yang kita gunakan adalah data per tanggal 30 Juni 2026. Sehingga tadi menjawab juga pertanyaan kedua dari yang tadi ditetapkan sebagai PLT Kepala Satuan Pendidikan itu per 1 Juli tadi Pak ya. Nah, berarti kalau 1 Juli otomatis status PLT-nya tidak akan terbaca Pak. Karena data kita cut off-nya di tanggal 30 Juni. Ya, jadi hanya perlu nanti mengisi sebagai guru. Tapi nanti kalau misalkan ternyata memang terbaca status PLT-nya, ya otomatis harus juga ngisi sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
Nah, nanti di dashboard kelihatan kok Bapak Ibu kalau misalkan ada yang PLT gitu ya, maka nanti namanya akan muncul 2 kali. Perbedaannya nanti ada di jenis responden. Jadi yang pertama jenis respondennya nanti kepala sekolah, ya. Yang kedua nanti respondennya adalah sebagai guru. Nah, kemudian untuk guru sekolah rakyat, ya ini pertanyaan ulung sekarang, eh, penugasan ini resmi dan terdaftar di Dapodik atau tidak. Nah, kalau misalkan nanti memang terdaftar di Dapodik, ya akan berlaku sama dengan sekolah-sekolah guru-guru yang lain. Misalnya tadi ada guru yang menjadi tutor, ya, ada guru yang kemudian mendapatkan atau mengambil jam tambahan di sekolahan lain. Ya. Nah, kalau dia ternyata terbaca di Dapodiknya, ya otomatis harus mengisi. Seperti itu, Pak. Jadi intinya acuan kita adalah data Dapodik. Namanya ada nggak di Dapodik? Ya, seperti itu, Pak. Lanjut, Oke, Bapak. sudah cukup jelas, Ibu, Bapak? Halo? Kalau belum jelas bisa didiskusikan dulu. Jelas. Cukup jelas. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. oke. Kemudian ada di chat Pak Sauki, ini ada di chat tadi apa terkait dengan apa tadi yang murid. Kemudian ada juga kami ada pergantian operator, Pak. Apakah setelah verifikasi email untuk registrasi di SDM data, kemudian tinggal menunggu verifikasi admin. Kemudian ada juga jika Sulinjar nanti ada guru yang sudah tidak aktif karena lagi di sini karena apa kemana laporannya. Kemudian kalau kita sebagai guru dan sebagai tutor berarti menjawab Sulinjar ada 2. Ini sesuai tadi mungkin sudah masuk dalam jawaban di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Gimana Pak Soki ini? Yang pertama, tadi apa ya Pak? Sebentar Pak. Kelewat nih Pak. Bisa diulangi ya Pak? Yang pertama tadi? Yang terkait dengan ini Pak. Ini tadi sudah dalam tadi. Peserta Pak, peserta AN. Oke, oh ya peserta tadi ya Pak ya. Iya. Tadi Iya, betul. karena peserta AN itu sudah digabung dengan peserta Sulinjar, maka tidak ada sampel lain Pak. Jadi siapa yang mendaftar sebagai peserta TKA, yang mereka lah nanti yang menjadi sampel AN untuk tahun ini. Jadi yang kita ambil adalah siswa kelas akhir. Tuh, Pak. Jadi nggak ada kelas 10 ataupun kelas 11, tapi yang kita ambil adalah kelas 12 untuk peserta AN-nya, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang tutor sudah jelas tadi Pak ya, guru juga sebagai tutor. Berarti ngisi 2 kali. Kemudian untuk pergantian operator, ini verifikasi biasanya setelah melakukan pendaftaran itu dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam itu akan sudah ada akun yang dikirimkan ke email yang digunakan pada saat pendaftaran. Nah, atau nanti misalkan nanti terjadi kendala pada saat pendaftaran akun SDM baru, silakan nanti operator satuan pendidikan koordinasi dengan operator Dapodik di kabupaten kota masing-masing. Ya. Oke. Oke, ini yang belum di chat ini karena chatnya tadi tenggelam ya, yang tenggelam dalam, tidak bisa dicari lagi. Silakan raise hand aja, nanti bisa kita. Ini kan yang selanjutnya kan masih ada sesi kalau masih waktunya masih ada. Silakan. Yang tadi Ibu Dwi tadi belum. Oke, Ibu Dwi mana tadi? Halo Ibu Dwi, lagi kah? Pak Jainal Hakim.
Oh, maaf Pak, itu lupa menurunkan. Oh iya Kak. Lupa Pak Jainal, silakan Iya. Pak. Ya, Halo terima Pak kasih. Jainal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Silakan. saya Zainal Hakim dari SD Negeri Puain Kiwa, Kabupaten Tabalong. Oke. Izin bertanya, di sekolah kami TMT 1 Juli tadi ada yang pensiun. Nah, itu apakah Oke. masih mengisi Sulinjer atau bagaimana Pak? TMT Oke. 1 Juli. Pensiun per 1 Juli. Oke. Ya, oke, selanjutnya ini sudah itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. Pak Amkani. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Kabupaten Balangan ingin bertanya Pak. Iya. Ini kan untuk Sulingjir ini kan biasanya identik dengan ANPK juga. Nah, jadi apakah ANPK nanti masih bisa dilaksanakan atau dilaksanakan tahun ini? Atau sudah diganti dengan TKA? Ya, Jadi lanjut. mohon pencerahannya. Iya, itu aja. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Itu aja Pak. Ya, itu aja. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Halo. Pak, boleh tanya? Boleh. Ibu Yulis, Iya, silakan. Dari TKA mana? itu TKA kan untuk kelas 9 ini dari Yang dari SMP, mana Pak. dulu? Saya Yulis dari SMP 3 Panyipatan. Iya. Di tempat kami ini ada siswa pindahan ke kelas 9. Iya. Apakah nanti masih bisa ikut TKA ya, Pak? Katanya kan data itu diambil dari ANBK ya. Oke, udah. Itu aja. Itu yang pertama. Oh, pertama. Terus nanti yang kedua di kelas 8 itu apakah masih ada ANBK untuk kelas 8? Soalnya ada siswa baru juga yang naik ke kelas 8. Apakah juga bisa ikut gitu nanti? Iya, terus? Sudah Sudah dua ya? itu aja. Oke, udah 3 Pak Sauki. Yang pertama dari Pak Jainal. Terkait dengan ada yang pensiun 1 Juli tadi. Ini harusnya sama dengan saya pensiunnya ini Juli. Kemudian dari Kabupaten Balangan tadi. ANBK, terkait dengan ANBK. Apakah itu masih dalam apa untuk Sulingjir ini kan apakah TKA apa NBK itu. Kemudian dari Bu Yulis terkait dengan pindahan kelas 9 dan kelas 8. Kalau TKA itu kan kelas 9 semua ya Pak ya, kalau SMP. Oke, itu aja Pak. Nah, oke. Bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Yang pertama, apabila TMT-nya di tanggal 1 Juli, otomatis yang bersangkutan tidak perlu melakukan pengisian Sulingjir. Nah, tinggal nanti sekali lagi kami ingatkan untuk operatornya, ya, ini apabila datanya masih terbaca di Dapodik, silahkan nanti diberikan konfirmasi PTK, ya. Di sana sudah ada pilihan untuk pensiun. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan ANBK, Bapak Ibu tadi di awal juga sudah ulun sampaikan melalui Peraturan Menteri Bapak Ibu Permendikbudrismen nomor 9 tahun 2026, ya. Ini yang kemudian membatalkan Permendikbudrismen nomor 17 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan AN, ya, Bapak Ibu. TKA dan AN itu secara teknis kita gabung, ya. Jadi peserta yang mengikuti TKA mereka otomatis juga sebagai sampling dalam pelaksanaan AN. Jadi yang sudah mengikuti TKA untuk jenjang SD dan SMP yang kemarin, itulah mereka yang kemarin kita mengikut untuk menjadi sampling ANBK tahun ini. Ya. Nah, jadi untuk siswa yang pindahan tadi kelas 9, ya, 9 itu berarti tahun ajaran baru ini atau kemudian
untuk tahun ajaran yang lalu. Nah, kalau misalkan tahun ajaran baru sekarang, berarti nanti dia akan bisa ikut TK-nya sampai di tahun depan, di tahun 2027. Otomatis ya, karena untuk SD dan SMP itu ANBK di 2026-nya sudah selesai kita laksanakan. Ya, itu Pak, seperti itu. Oke. Cukup jelas Bapak dan Ibu? Halo. Bapak mau nanya. Jelas. Ya Pak, cukup jelas Pak. Oke. Selanjutnya dari Ibu Irawati. Ya, Silakan Bu, dari mana Bu? dari TK Negeri Tabunganen. Silakan. Yang mau saya tanyakan, apakah di tahun kemarin saya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai PLT, apakah tahun ini juga saya harus mengisi di Sulinjar itu sebagai kepala sekolah dan sebagai PLT dan sebagai guru? Itu aja. Nah, iya. Apakah sebagai kepala sekolah, sebagai PLT, sebagai guru? Oke, Iya. selanjutnya. Karena tahun kemarin seperti itu mengisi semuanya ketiganya gitu itu. Kak. Iya. Oke, Makasih. oke. Silakan, selanjutnya ada lagi? Halo. Halo. Apa kabarmu Ibu Mutia? Halo Ibu Mutia. Ya Sudah? Pak, izin off kamera ya. Oke. Boleh. Ya. Perkenalkan, nama Ulun Muti, staf pembinaan PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oh, ya, oke. Oke, yang ingin saya tanyakan begini Pak. Biasanya kan kita sudah mensosialisasikan dan mewanti-wanti sekolah, khususnya jenjang PAUD, untuk segera menyelesaikan pengisian Sulingjai. Tetapi ada saja tuh beberapa sekolahan, mungkin sekitar 15-20% yang melambat-lambatkan. Nah, apakah kita sebagai pembina PAUD di jenjang dinas boleh mewanti-wanti dan memberikan ibaratnya gambaran buruk nih, misal tidak mengisi ini dampaknya, apakah diperbolehkan agar sekolah lebih cepat untuk mengisinya seperti itu, Iya, Bapak? Terima oke. kasih. Itu aja? Iya, Itu Pak. aja? Oke, silakan satu lagi, ayo. Di yang ketiga ini. Halo, ada lagi? Bapak dan Ibu? Wah, rupanya sudah jenuh ini. Baik, ini ada dua pertanyaan tadi, Pak. Yang pertama itu dari mana tadi? Terkait dengan tiga ngisi tadi ya dari Bu Mutia tadi. Oke. Silakan, Pak. Baik. Kalau melihat data dari Ibu Irawati tadi ya Kak ya, Bu ada Irawati. kemungkinan. Oke. Ini karena biasanya kan layanan PAUD ini, Iya. kenapa kemudian ada yang sebagai guru, ada yang sebagai kepala satuan pendidikan, ada juga yang sebagai PLT. Nah, ini yang perlu dipertanyakan adalah data di Dapodiknya, Pak. Kemungkinan karena PAUD kan biasanya ada KB-nya, ada TK-nya ya, di status Dapodik itu. Nah, biasanya memang ada beberapa guru KB, ya, misalnya ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan KB, ya, untuk kelompok bermain misalnya sebagai kepala satuan pendidikan. Kemudian di TK-nya nanti ditetapkan sebagai guru. Nah, itu otomatis nanti mengisinya ya sebagai guru, juga sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, kemudian bisa juga nanti di Dapodiknya, misalnya di TK sebagai PLT kepala TK. Nah, ini juga yang kemungkinan kenapa datanya muncul 3 kali. Nah, kalau misalkan tahun ini ngisinya jadi berapa kali? Nah, ini Pian coba koordinasi Ibu dengan operator Dapodik Pian, gitu ya. Nama Pian didaftarkan di Dapodik itu sebagai apa aja? Kalau misalkan Pian hanya sebagai kepala sekolah dan sebagai PLT. PLT-nya di mana, Bu? Kepala sekolahnya statusnya? Kepala sekolah yang definitif di TK Negeri Tabunganen dan sekolah yang PLT-nya di TKN 2 Tabunganen. Oke, nah berarti Ibu nanti ngisinya 2 kali. Jadi gurunya enggak?
Pian terdaftar sebagai guru juga nggak di Dapodik? Sebagai PLT aja kalau yang di TKN 2 itu. Nah, kalau misalnya sebagai PLT aja, berarti hanya sebagai PLT. Kalau Tapi misalkan ternyata, kebiasaan kalau PLT harus mengajar. nah, pertanyaan lu di Dapodiknya Ibu. Di Oh, Dapodiknya di Dapodiknya eh, PLT aja. PLT aja, berarti nggak perlu Iya. ngisi sebagai guru. Kecuali di Oh, Dapodik, nama Pian dicantumkan juga Bu sebagai guru. iya. Nah, itu seperti itu ya Bu ya. Jadi patokan kita Bapak Ibu itu adalah data di Dapodik. Ya, oke. Oke. Yang Oke. kedua ini dari Bu Mutiah tadi ya, Iya. Hulu Sungai Utara. Ini Hulu Sungai Utara Pak ya. Mau Sebenarnya kalau instansi. ranahnya intervensi, yaitu kembali ke instansi masing-masing Pak. Ya, memang ada beberapa langkah untuk mendorong satuan pendidikan, dan ini kan juga menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota. Jadi memang banyak Pak strategi-strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan, ya. Atau nanti Bu Mutia bisa pian melipir ke ruangan sebelah pian, ya. Belum pernah dapat cerita dari Pak Agus, itu kebetulan dari HSU juga Pak, di bidang SD. Nah, pian bisa belajar dari sini, misalnya untuk SD itu sekolah yang belum menyelesaikan sulingjarnya, ya arkasnya tidak akan di-ACC, Pak. Nah, otomatis kepala sekolah kalau sudah hubungannya dengan arkas gitu ya, ya otomatis harus mengejar, oh ini harus selesai sulingjarnya. Nah ini sah-sah aja Pak dilakukan. Artinya kita dalam mendorong partisipasi sekolah, misalnya eh, ini kan kewajiban mereka untuk mengisi. Pak, kita bisa aja misalnya memberikan kalau ada satuan pendidikan yang tidak mengisi sulingjar tahun ini juga bisa mungkin menjadi acuan oleh pemerintah daerah, misalnya ya sekolah-sekolah yang tidak mengikuti sulingjar, maka tidak akan menjadi target dalam bantuan yang berasal dari APBD misalnya. Nah ini kan bisa Pak untuk kita mendorong masing-masing satuan pendidikan ini untuk lebih aktif ya menjalankan program-program yang sudah ditetapkan. Jadi sah-sah aja Ibu kalau misalkan strategi dari bidang PAUD tadi ya, PAUD di HSU misalnya mau seperti apa, ya supaya sekolah-sekolahnya mengisi sulingjarnya lebih cepat gitu ya. Memang di catatan kami tahun lalu HSU juga menjadi salah satu kabupaten yang pengerjaannya cukup lambat gitu Pak ya. Ini mungkin memang harus ada strategi yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten kota. Nanti Pian kalau mau lebih belajarnya justru ya coba Pian tanya dengan teman-teman di bidang SD juga seperti apa mereka menghadapi sekolah-sekolah yang enggan untuk mengisi sulingjar. Nah, seperti itu, Pak. Jadi sah-sah aja sih, Pak, mau apapun itu kebijakan daerah gitu ya, untuk mendorong partisipasi. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Ada lagi? Ini ada di chat, Pak. Kartu login Sulingjar dapat di mana? Dapat dapatnya di mana? Yang tanya operator atau pesertanya juga. Peserta di sini, Pak. Oke, jadi nanti kartu login itu akan dibagikan oleh masing-masing operator ya, Bapak Ibu. Nanti operator akan bisa mencetak dari laman dashboard ya. Nah, nanti setelah dicetak oleh operator, nanti akan dibagikan ke masing-masing peserta. Jadi silakan Bapak Ibu yang sebagai guru ataupun kepala sekolah, ini koordinasi dengan operator Dapodik ya, masing-masing sekolah. Coba. Oke. Silakan kalau ada lagi yang raise hand. Halo. Halo, Bapak dan Ibu. Masih ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Cukup? Teman cukup, saya close nah. Link absen tadi udah di-share di atas.
Pak, jika kepala sekolah kami pensiun tanggal 1 Juli, tadi kan sudah dijelaskan. Ya kan? Lalu PLT kepala sekolah baru ditunjuk terhitung mulai 3 Juli, yaitu dari guru yang mengajar di sekolah kami. Itu pengisian suling jar nanti bagaimana? Ini ada Pak Sauki. Pensiun Jadi 1 Juli. Nah, oke. Intinya kalau ada perubahan data setelah tanggal 30 Juni, itu berarti datanya tidak akan masuk Pak di data suling jar kita. Karena data yang oke. kita ambil itu tanggal 30 Juni. Berarti otomatis yang bersangkutan tidak perlu ngisi. Dan kemudian untuk yang kepala sekolah yang sudah pensiun, itu nanti tinggal diberikan konfirmasi dengan pilihan pensiun. Gitu Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Sauki. Ini aja nah, resen aja nah, itu tertumpuk-tumpuk, terkubur. Kada anu lagi banyak pertanyaannya tapi terkubur. Silakan kalau ada yang mau resen, mumpung masih ada kesempatan, kita sudah parak 2 jam nah. Mohon kada aku bungkus. Silakan. Halo, halo. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Rijal, UPTD SMP Negeri 3 Pelihari. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takun, kan di sekolah ulun ada guru yang meninggal dunia, tetapi pas kemarin nggak dikeluarkan. Nah, itu untuk konfirmasi yang di web apa Sudingjernya itu bisa lah, Pak. Adalah menu untuk yang meninggal dunia. Oke, ada lagi? Masuk, Pak. Itu aja. Satu dulu kalau gitu Pak Sauki diselesaikan dulu ini. Oke. Nanti Ada Pak, kalau tadi, untuk konfirmasi tadi ada pilihan wafat dikonfirmasi tadi. atau meninggal. Ada kok Pak datanya. Ya. Oke. Siap, terima kasih, Pak. Ada Pak ya, oke. Silakan. Ada lagi? Bapak dan Ibu, kalau tidak ada bisa dibungkus. Izin Pak. Oh iya, masih ada. Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi maaf wabarakatuh. tutup Kedengaran kamera nggih? ya Pak. Tadi saya Oke. sempat terlempar pada saat penjelasan Pak Sauki tadi saya kurang mendengar. Perkenalkan nama Ulun Barlian dari SDN Sungaraya, Barito Kuala. Mengenai ENBK tadi Pak. Jadi Nggih. sekilas mendengar berarti untuk 2026 ini ENBK ditiadakan karena kita sudah melaksanakan TKA seperti itu kah tadi Pak? Betul. Oh ya, gitu kan. Jadi biar kita bisa untuk menganggarkan di penganggaran yang lain di BOS, jadi bisa kita geser nanti Pak Enggi. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Terima kasih kalau ada lagi. Namun kada aku bungkus. Silakan Bu, Bapak. Ada yang bertanya lagi? Mumpung masih ketemu. Atau sudah lupa pertanyaan tadi yang di chat tadi? Cukup? Halo. Izin Pak. Iya. Silakan. Ya, saya dari SDN Sungai 7 Pak. Iya. Bertanya tentang raport pendidikan ya Pak ya. Di raport pendidikan tuh ada indikator tentang ketersediaan buku pendidikan gitu Pak. Waktu suling jar itu kami mengisi, namun di raport pendidikan itu keterangannya Satdik Anda tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini. Dan dalam menu perubahan skornya itu tidak tersedia instrumen tahun ini dan tahun lalu. Berbeda gitu Pak. Jadi itu kesalahannya di mana Pak ya? Agar nilai itu kami juga ada nilainya gitu loh Pak. Ini dianggap kami tidak mengisi loh Pak. Baik itu aja Pak. Terima kasih Pak. Nah, iya. Gimana Pak Sauki? Oke. Kalau capaiannya itu tadi tidak tersedia ya Pak, capaiannya ya Pak. Kalau perubahan ya memang keterangannya instrumennya tahun ini dan tahun lalu beda karena untuk ketersediaan buku
pembelajaran itu kan baru muncul di 2025, Pak. Jadi di Iya, Pak. 2024 memang belum ada indikator yang bersangkutan, ya, sehingga kita belum bisa melihat perubahan skor dari tahun sebelumnya, gitu ya, karena tahun sebelumnya nggak ada skornya, Pak. Oke, Pak. Gitu. Jadi itu Ya, makanya. semuanya, Pak. Itu memang sumber datanya memang dari Dapodik gitu, Pak ya. Jadi Kalau kalau sumber data itu kebanyakan di Dapodiknya, Pak. Kan ada beberapa memang kalau kita bicara rapat pendidikan, Bapak Ibu, itu kita bukan hanya bicara masalah sampling asesmen nasional, bukan hanya dengan pelaksanaan survei lingkungan belajar, ya, tapi juga terkait dengan penggunaan platform rumah pendidikan yang diisikan oleh guru-guru di sekolah dia, gitu ya, kepala satuan pendidikannya, kemudian juga keterisian data-data di Dapodik, gitu ya. Misalnya ada kaitannya sekarang indikator ketersediaan sarana prasarana. Nah, ini tentunya sumber data yang kita gunakan adalah sumber data Dapodik. Apakah sekolah sudah mengisi kondisi bangunannya? Apakah sekolah sudah mengisi jumlah-jumlah sudah mendaftarkan buku-buku yang dimiliki itu di Dapodik, gitu ya. Nah, tentu kalau kita melihat di rapat pendidikan, kita bukan hanya bicara Sulingjar dan AN, Pak, tapi juga isian-isian data yang kita lakukan di Dapodik, ya. Ya, seperti itu, Pak. Oke, Ya, Pak Asman. cukup. Orang bank, nah kita dengi dulu nah sebelum kita tutup. Baik, Bapak dan Ibu, kiranya ini masih ada Bu Miftahul Janah. Silakan Bu, satu lagi nih. Oke. Halo Ibu Miftahul Janah. Ya. Nggih, assalamualaikum. Mohon izin Pak off kamera. Nggih, misalkan tadi cut off pengisian Sulingjar per tanggal 30 Juni 2026. Betul kan Pak? Ya, terus kalaunya pindah dari sekolah lama ke sekolah baru per tanggal 6 Juli 2026, berarti di sekolah baru ini tidak terdata untuk pengisi Sulingjar ya Pak? Nah, tertanyakan sama narasumber. Pak Sauki. Halo Pak Sauki, masih ada? Siap. Oke. Mohon maaf. Oke. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, data-data yang dilakukan perubahan ataupun penetapannya di atas tanggal 30 Juni, maka data itu tidak akan kita pakai. Jadi kalau misalkan tadi mutasinya per tanggal 6 Juli, berarti sekolah yang lama, operatornya harus nanti memberikan keterangan di konfirmasi PTK-nya bahwa yang bersangkutan sudah dimutasikan, gitu ya. Dan di sekolah baru juga karena datanya tidak muncul, ya otomatis tidak perlu melakukan pengisian. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Iya, ada lagi kah? Halo. Ini kada ada lagi ulun bungkus nah, pas 2 jam nah. Baik Bapak dan Ibu, sudah cukup ya. Nanti kalau ada permasalahan bisa disampaikan lewat mana Pak Sauki? Langsung ke tim teknis provinsi atau lewat kabupaten? Oke, baik. Kaitannya dengan masalah, sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu di setiap kabupaten kota
Itu sudah ada tim teknis di masing-masing jenjang, ya, Bapak Ibu. Atau nanti kalau kaitannya dengan akun SDM, itu bisa koordinasi dengan operator Dapodik di kabupaten kota masing-masing, ya. Nah, kalaupun nanti tidak mendapatkan jawaban ataupun tidak bisa diselesaikan oleh tingkat kabupaten, baru nanti bisa di follow up atau diteruskan ke teman-teman yang ada di provinsi. Harapan kami seperti itu, Pak Yoga. Jadi untuk mengurangi beban kami yang ada di atas gitu ya, Pak ya. Jadi diusahakan di kabupaten kota terlebih dahulu. Kalaupun nanti kabupaten kota tidak bisa menjawab, baru nanti ke kami yang ada di provinsi. Karena kami juga kewalahan, Pak, kalau misalkan semua sekolah nanti harus ke provinsi semua. Oke, seperti itu. Oke. Sudah cukup? Baik, Bapak dan Ibu, kita rupanya sudah cukup lama juga, 2 jam. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berdiskusi, tanya jawab, sehingga nanti harapannya adalah bisa melaksanakan suling jari ini dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, manis rasanya buah kue ini, ganal buahnya diulah satu. Sagan Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan di acara ini, ulun permisi, mari perundangan kita tutup. Amun tolak ke waduk riam kanan, kada terasa hari mandung parak sanja. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian pian barataan. Baik, sampai ketemu lagi. Cakep. Sampai ketemu lagi di acara yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Tak lupa juga terima kasih untuk Pak Sauki yang telah hadir, Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, juga Bapak Mauludin dan teman-teman di BPMP yang berkenan hadir, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, mudah-mudahan kita nanti dapat melaksanakan kegiatan kita suling jar dengan baik. Akhir kata, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah sampai bertemu kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Izin les, Pak. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Berelaan Bapak Ibu berataan. Assalamualaikum, berelaan semua. Aja ulun. Berelaan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal minta ridho berataan. Amin. Amin.